Selamat pagi adik-adik yang luar biasa. Hari ini kita ketemu lagi di minggu yang penuh kasih. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ayo adik-adik yang baik, adik-adikku yang ganteng, yang cantik, yang sudah ada wangi-wangi semua. Kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami. Tuhan sertai dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami nanti. Terima kasih Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, sebelum kita mulai bernyanyi, menari buat Tuhan, kita harus yel-yel dulu. Yel-yel anak-anak GBI Taman Permata dan Sentra Karawaci. Oke? Laskar Kristus, joy, 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 sukacita, sukacita, Oke. Apa moto sekolah minggu kita? Saya harus berbuah supaya sampai ke surga. Rajin ke sekolah minggu, rajin baca Alkitab, melakukan firman Tuhan, semangat memuji dan menyembah Tuhan. Jangan lupa ya adik-adik, khususnya baca Alkitab, rajin ke sekolah minggu, dan semangat memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini kita mau menari, melompat buat Tuhan. Mari adik-adik yang baik, kita sama-sama berdiri, kita bernyanyi setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Di surga nanti pakai baju pun, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Jadi adik-adik, setiap apapun yang kita lakukan dengan tulus, dengan penuh percaya diri, karena Yesus selalu bersama dengan kita. Amin adik-adik, tetap semangat ya, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayo adik-adik, duduk yang manis kembali. Kita siapkan hati kita bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, saya buka pintu hati saya selebar mungkin. Tuhan masuk dalam hatiku dan aku siap dibentuk sesuai dengan Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari adik-adikku yang manis, yang baik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian.
Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Karena kita mau sanjung Tuhan kita yang agung. Haleluya Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Shalom adik-adik. Oke, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu. Semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami sudah boleh memuji dan menyembah nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa, Kau bicara di dalam hati kami. Kau yang boleh membimbing dan menuntun kami, supaya kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, Kakak Amel mau tanya dulu ya sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Siapa di sini yang takut sama gelap? Ya, siapa yang takut berada di ruang yang gelap, di tanpa lampu? Ayo, ya, pasti ada beberapa di antara kita yang takut dengan ruangan yang gelap, tanpa cahaya, ya, tanpa apapun yang bisa menerangi, ya. Kalau dalam kegelapan, apakah kita bisa melihat barang-barang yang ada di dalam ruangan itu, atau bisa melihat orang lain? Apa yang kita butuhkan ketika kita berada di ruang yang gelap? Iya, sudah tentu cahaya, ya. Kita butuh benda-benda penerang. Misalnya seperti apa yang bisa kita dapatkan cahayanya? Misalnya senter, atau lampu, atau lilin. Ya, kita membutuhkan benda-benda itu supaya kita bisa melihat. Ya, kalau tidak ada benda itu ketika kita ada di dalam ruangan yang gelap, pasti kita tidak bisa melihat apapun, ya. Nah, adik-adik, hari ini juga kita akan belajar ya bahwa semua orang membutuhkan yang namanya terang, ya. Coba kalau kalian keluar di luar, tidak ada matahari, tidak ada bulan bintang pada malam hari, ya, tidak ada matahari, semuanya gelap, ya. Manusia tidak bisa melakukan aktivitas karena berada dalam kegelapan. Ya, semua orang membutuhkan namanya terang. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar untuk menjadi anak terang. Kakak Amel, belajar menjadi anak terang, maksudnya menjadi anak terang seperti apa? Apakah kita harus membawa senter setiap hari? Apakah kita harus membawa lampu kemana-mana kita pergi supaya bisa menjadi anak terang?
Tidak seperti itu. Ya, nanti kita akan tahu bersama-sama. Tapi sebelumnya kita mau buka dulu Alkitab kita. Semuanya boleh buka di dalam Efesus 5 ayat 8. Efesus 5 ayat 8 ya. Kalau kalian sudah menemukannya, kita baca bersama-sama ya. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Wah, coba lihat. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita sebagai anak-anak Tuhan disuruh hidup menjadi anak-anak terang. Tapi di situ ada kata sebelumnya. Coba kita lihat kata yang pertama. Ada kalimat yang pertama. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Wah, Kakak Amel, kok dikatakan bahwa dahulu kita ini adalah kegelapan? Apakah kegelapan yang dimaksud di sini karena dahulu kulit kita ini hitam banget, gelap seperti warna rambut Kakak Amel? Tidak seperti itu. Adik-adik, coba perhatikan. Dahulu sebelum Tuhan Yesus datang, mati di kayu salib menebus dosa manusia, manusia hidup di dalam dosa. Perhatikan, Kakak Amel punya sesuatu di sini. Hati manusia penuh dengan kegelapan, gelap. Coba lihat, Kakak Amel punya air yang warnanya hitam, ya, penuh dengan kegelapan. Ya, maksudnya apa, Kakak Amel? Iya, hati manusia, ya, perbuatan manusia sebelum Tuhan Yesus menebus manusia, mereka hidup cenderung melakukan dosa setiap saat. Dosa apa, Kakak Amel? Yaitu apa saja? Berbohong, ya, berbohong, mencuri, apalagi membunuh, memfitnah. Mulut mereka itu suka berbicara hal-hal yang kotor, ya. Manusia melakukan banyak sekali dosa sehingga hati mereka penuh dengan dosa. Mereka hidup di dalam kegelapan. Mereka hidup tidak mengenal Tuhan. Ya, mereka hidup tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, mereka sering sekali melakukan dosa, dan kamu tahu mereka sering sekali menyakiti hati Tuhan karena perbuatan-perbuatan dosa. Ya, adik-adik, manusia pada waktu itu sering mengecewakan Tuhan, ya. Tapi coba lihat, karena kasih Tuhan Yesus, ya, karena kasih Allah datang sebagai manusia, yaitu Tuhan Yesus yang adalah manusia tapi 100% Allah, ya. Dia datang sebagai anak Allah dan kemudian dengan hatinya yang bersih, perhatikan, hatinya yang bersih, ya, dia ingin manusia dibebaskan, ya. Manusia memiliki hatinya penuh dengan kotor, ya. Di sini semua dosanya ada, seperti tadi ada penipuan, dendam, ketamakan, ya, kecurangan. Hati manusia penuh dengan dosa. Yesus datang ke dunia pada waktu itu dan dia ingin supaya manusia diselamatkan, ya. Manusia yang tadinya penuh dengan dosa, mereka boleh diselamatkan dan supaya mereka tidak binasa. Ya, ketika Tuhan Yesus datang dengan hatinya yang penuh kesucian, hatinya yang kudus, ya. Yesus datang, ya, dia tidak bercela dan tidak bernoda. Coba lihat, apakah di sini ada warnanya? Tidak ada, ya. Yesus datang dengan hatinya yang sangat bersih, lalu dia menebus yang tadinya manusia berdosa hatinya, ya, manusia yang harusnya mati. Ketika Tuhan Yesus datang, ya, dia membebaskan dengan darahnya, dia membebaskan manusia yang berdosa tadi, supaya apa? Manusia dibebaskan dari dosa. Manusia tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Manusia tidak lagi hidup di dalam hati yang kotor, tidak hidup lagi di dalam hati yang penuh kenajisan, tetapi hidup manusia harus menjadi terang, ya, bersih, ya. Hidup manusia harus menjadi sama seperti Tuhan Yesus, ya, serupa dengan Tuhan Yesus, menjadi bersih, tidak bernoda. Tapi tahukah kamu, ketika Tuhan Yesus sudah menyelamatkan manusia, ya, setelah Tuhan Yesus menyelamatkan manusia, banyak
juga atau banyak sekali manusia yang lupa akan Tuhan Yesus. Ya, banyak ketika dosanya sudah diampuni, mereka lupa akan Tuhan Yesus, sehingga ya manusia karena mereka memiliki hati yang jahat, ya mereka kembali lagi berbuat dosa, ya mereka kembali lagi berbuat dosa. Yang tadinya mereka sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, akhirnya apa? Mereka, oke, hari ini saya minta ampun deh sama Tuhan Yesus. Besoknya mereka berbuat dosa lagi, ya. Yang tadinya hati sudah bersih, mereka boleh besoknya mereka buat dosanya, misalnya 1 hari mereka buat 2. Coba kita coba ya. Coba lihat. Walaupun kita cuma menuangkan ini sedikit ya, tapi tetap berubah warnanya, ya. Begitu juga dengan dosa manusia. Walaupun kita bilang aku kan hari ini cuma berbohong sedikit, tidak ada istilah kata berbohong sedikit atau melakukan dosa kecil atau dosa besar. Sekali kamu berbohong, maka kamu sudah melakukan dosa. Hati kamu sudah ternodai. Nah, sedangkan Tuhan Yesus mau supaya kita ini hidup menjadi anak-anak terang. Anak-anak terang itu apa? Anak-anak yang tidak melakukan dosa. Ya, siapa di sini yang suka berbohong? Siapa di sini yang suka mencuri? Siapa di sini yang suka memukul temannya? Nah, Tuhan Yesus tidak mau kita melakukan dosa-dosa itu. Ya, jangan lupa, apa itu dosa? Dosa adalah segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Contohnya apa saja? Dosa yang kamu pikirkan ada apa saja? Oh, hari ini kemarin saya bermain bersama Rani. Kemarin saya lihat di rumah Rani itu ada boneka yang bagus. Besok kalau aku bermain lagi, waktu Rani tidak lihat, aku akan mencuri bonekanya. Kamu sudah melakukan perbuatan itu belum? Misalnya kamu sudah ambil nggak bonekanya? Masih belum. Tapi kamu sudah berencana, sudah ada di pikiran kamu. Besok kamu akan mencuri. Berarti kamu sudah melakukan dosa. Hati kamu yang tadinya bersih, ya, kamu nodai lagi dengan berbuat apa? Dosa. Lalu apa lagi? Wah, kemarin aku kesel banget sama teman aku. Dia suka jahilin aku. Akhirnya apa? Ketika teman kamu melakukan hal itu sekali lagi, mereka iseng untuk mengganggu kamu. Akhirnya kamu mengeluarkan kata-kata kotor dari mulut kamu. Akhirnya apa? Kamu melakukan dosa lagi. Ya, setiap hari kita selalu berkata kotor. Setiap saat kita berbicara kotor dari mulut kita, ya. Ingat, berbicara kotor itu tidak disukai oleh Tuhan. Artinya apa? Kita sudah menodai hati kita lagi, ya. Kita sudah melakukan dosa lagi. Lalu apa lagi? Ketika dosa yang kita lakukan, ya, memukul teman, mencubit adik, tidak mau membereskan mainan, kita melawan kepada orang tua, ya, memukul papanya, ya, memukul mamanya atau teman-temannya. Wah, kita melakukan dosa lagi, ya. Setiap saat kita sering sekali melakukan dosa. Tapi Tuhan Yesus mau supaya anak-anak Tuhan berhenti melakukan dosa. Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan bisa menjadi terang, ya. Bagaimana supaya anak Tuhan bisa menjadi terang? Ya, yang tadinya hidupnya penuh dengan dosa, yang tadinya hidupnya penuh dengan kata-kata kotor, ya, sudah tidak lagi melakukan dosa, ya. Bahkan, ya, ketika Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita, harusnya hati kita tidak boleh kita nodai lagi, ya. Hati kita harus bersih, ya. Ketika Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita, karena Dia mencintai kita, sehingga kita harus melakukan semua perintah Tuhan, ya, supaya kita menjadi serupa dengan Dia, ya, supaya kita sama-sama menjadi terang. Nah, ketika hatimu sudah bersih, kamu bisa menjadi terang bagi orang lain, ya. Contohnya, ya, ketika teman kamu sedang melakukan dosa, kamu yang tadinya memiliki hatinya bersih, kamu bisa membantu teman kamu, menolong teman kamu untuk berubah. Kamu bisa menjadi terang bagi sesama kamu. Contohnya, ya, misalnya Doni adalah anak yang suka
suka sekali memukul temannya. Ya, bukan hanya itu, Doni suka sekali berbicara kotor, menghina teman. Suatu ketika Doni ini menghina Ruth. Ya, Ruth adalah anak yang baik, anak yang sangat takut kepada Tuhan. Suatu ketika Doni mengatakan kepada Ruth, apa kata Doni? Ya Ruth, kamu badannya besar kayak gajah, ya, badan kamu sudah besar, jelek lagi. Wah, si Doni menghina Ruth. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ruth? Apakah Ruth akan membalas Doni dengan menghina dia? Tidak, karena Ruth adalah anak terang, karena Ruth takut akan Tuhan, ya. Ruth mencintai Tuhan. Ruth tidak ingin membalas perkataan Doni dengan menghina Doni juga. Tetapi justru Ruth mengatakan kepada Doni, semua ciptaan Tuhan berharga di mata Tuhan. Tidak ada yang jelek, ya. Semua ciptaan Tuhan diciptakan oleh Tuhan dengan penuh kasih dan cinta, ya. Jadi ketika kamu mengatakan hal itu kepadaku, aku tidak marah kepadamu. Tapi Doni, kamu harus berubah, ya. Coba lihat, Ruth tidak marah kepada Doni, ya, yang sudah menghina Ruth. Tapi Ruth mencoba untuk menjadi anak terang, ya. Dia ingin mempengaruhi Doni supaya Doni menjadi anak yang lebih baik, berubah dari yang gelap, ya. Yang tadinya gelap, ya, Doni yang suka berbicara kotor, menghina orang, ya. Karena Ruth adalah anak terang, Ruth menolong Roni, ya, ingin berbagi terangnya kepada Roni supaya Roni juga berubah menjadi anak terang, ya, supaya Roni juga mendapat kasih dari Tuhan, ya. Coba perhatikan, sampai ketika Ruth sudah membagikan terangnya kepada Doni yang tadinya memiliki sikapnya yang tidak bagus, akhirnya dia bisa berubah, ya. Dia bisa merasakan terang dan dia bisa melihat terang Yesus yang ada di dalam Ruth. Itu dia terima, ya, dia juga mengalaminya, ya. Yang tadinya dia suka menghina, yang tadi dia suka membenci, tadi dia suka berbicara kotor, akhirnya dia berubah. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa kita hidup di dalam Tuhan, kita harus menjadi anak-anak terang. Kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Hati kita tidak boleh kotor seperti ini, ya. Karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Harusnya kita menjadi anak terang dan kita memiliki hidup yang bersih, tanpa noda, tanpa gelap, ya. Kita tinggalkan hidup kita yang gelap ini. Kita tinggalkan hidup kita yang jelek ini, ya. Tuhan mau kita hidup menjadi anak-anak terang. Siapa di sini yang mau hidup menjadi anak terang? Tidak berbohong lagi. Yang tadinya suka berbohong, yang tadinya suka menghina teman, yang tadinya suka mencuri, ya, kita tidak boleh lagi lakukan itu, ya. Hati kita harus kita jaga supaya tetap bersih. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar menjadi anak terang, ya. Semuanya Kak Kamel berharap kalian boleh hidup menjadi anak-anak yang cinta kepada Tuhan dan menjadi anak-anak terang. Oke, adik-adik, mari kita tutup mata kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami belajar untuk menjadi anak-anak terang. Hari ini kami belajar Tuhan bahwa Tuhan sudah menebus kami. Yang tadinya kami kotor, yang tadinya kami hidup di dalam kegelapan, Tuhan datang dan membebaskan kami. Tapi Tuhan terus ajarkan kami supaya kami terus bertumbuh dan kami bisa menjaga hati kami supaya tidak kotor. Hati kami supaya hati kami bersih, supaya kami tetap hidup menjadi anak terang dan kami boleh membagikan terang yang ada pada kami ini kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu supaya kami bertumbuh menjadi anak-anak terang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, saatnya ayat hafalan, ya. Semuanya ayat hafalan ini harus dihafal, ya.
Oke, hari ini kita belajar ayat hafalan ya yang terambil dari Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, untuk kelas kecil menghafal ayat hafalannya boleh hanya sampai di kata Tuhan ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Nah, untuk kelas tengah dan kelas besar boleh dibacakan keseluruhan ayatnya ya dari Efesus 5 ayat 8. Oke, nah jangan lupa ayat hafalannya dihafal ya karena kita akan karena akan dikirimkan videonya ke Kak Tiara ya. Asal kalian hafal boleh dikirimkan videonya ke Kak Tiara. Oke semuanya, terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.